Ada seorang cowok umur 25 tahun. Kita sebut aja namanya Dandi ya. Oke. Dia ini kerja di pabrik. Yang tadinya tuh Dandi masuk di sana fresh graduate, tapi karena dia hard worker, nurut banget sama kerjaannya dan gak malas-malasan lah. Cepet banget nih si Dandi ini bisa jadi asisten manajer di waktu yang cukup singkat. Nah di tahun 2012, di saat Dandi udah jadi asisten manajer itu, dia tuh punya calon istri. Kita sebut aja namanya Ajeng ya. Dan mereka berdua tuh sebenarnya emang orang Jawa Totok. Tapi bedanya orang tua mereka berdua tuh udah di Jakarta, tapi keluarganya Dandi tuh nggak terlalu kuat Jawanya. Sedangkan keluarganya Ajeng Jawanya tuh kental banget. Salah satunya masih percaya sama kalender Jawa kalau mau ngadain acara. Nah karena mau nikah, Ajeng tuh dulu disuruh sama mbahnya dia atau neneknya dia, itu kalau mau nikah harus di tempat daerah asalnya dia, daerah tempat asalnya Ajeng. Kalau nggak salah di Sragen, tapi yang pasti Jawa Tengah lah. Oke. Dan menurut perhitungan tanggal, nikahnya ini mereka di hari Sabtu setelah dihitung-hitung gitu ya sama keluarganya Ajeng. Nah si Dandi ini pun setelah ditanya lahirnya tuh di hari Selasa Kliwon, dan keluarganya Ajeng tuh setelah ngitung itu ya udahlah mereka sepakat kalau Ajeng dan Dandi ini nikahnya di hari Sabtu. Akhirnya Ajeng dan keluarganya pun keluarganya Dandi itu berangkat duluan di hari Sabtu seminggu sebelumnya. Jadi misalkan ya Sabtu minggu depan, Sabtu di hari itu tuh keluarganya Ajeng sama keluarganya Dandi itu udah berangkat duluan ke kampungnya Ajeng di Sragen itu. Sedangkan Dandi, dia bilang dia nggak bisa cuti terlalu lama, dia baru bisa berangkat itu di hari Senin malam karena dia nggak bisa cuti seminggu full. Jadi sebelum dia cuti, at least ada kerjaan yang diberesin dulu lah, baru habis itu dia cuti. Jadi juga cutinya nggak keganggu. Nah jadi dia balik dari pabrik tuh sore, langsung berangkat malamnya di hari Senin itu. Padahal bokapnya Ajeng tuh udah nyuruh buat bilang ke Dandi berangkatnya tuh sebelum hari Senin aja. Kenapa kata Ajeng? Terus bokapnya Ajeng bilang udah dikasih tahu aja. Bokapnya Dandi pun udah bilang harusnya jangan berangkat hari Senin malam itu, dari hari Minggu malam aja berangkatnya, karena besokannya itu di hari Senin itu udah masuk Selasa Kliwon. Jadi setahu gue Moy, di tanggalan Jawa satu hari itu dihitungnya dari malam sebelumnya. Jadi misalkan hari Senin nih, setelah asar atau maghrib itu udah masuk hari Selasa. Oh iya. Makanya mungkin orang-orang ngomongnya kayak kalau misalkan Kamis malam Jumat gitu ya. Nah ini tuh Senin malam Selasa, tapi malam Selasa itu udah masuk ke hari Selasa, gitu loh. Nah dan di hari Selasa itu udah Selasa Kliwon, kata bokapnya Dandi. Dan Dandi katanya gak boleh buat berangkat di hari Selasa malam Kliwon itu karena bahaya, kata bokapnya. Tapi ya balik lagi, karena Dandi bilang gak bisa cuti terlalu panjang, dia bisanya tuh berangkat di hari Senin malam itu, malam Selasa itulah sama kan. Dan dia bilang udah nggak apa-apa pak, aman aja kok, aku bawa temen. Nah Dandi ini berangkat sama sahabatnya Moy, kita sebut aja namanya Raka ya. Raka ini emang kerjanya fleksibel, jadi dia bakal tidur seharian gitu sebelum berangkat. Dan dia setirin temennya inilah ke Jawa Tengah naik mobil biar fresh gitu. Sedangkan ya Dandi bisa tidur setelah dia kerja gitu kan. Udah tuh singkat cerita, mereka berangkat sekitar jam 7-an malam. Mereka jalan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah itu. Baru sampai sekitar tol Jawa Barat Moy, Dandi yang tadinya tidur itu tiba-tiba kebangun. Gara-gara Raka tuh banting setir kayak kaget gitu loh. Dan dikebangun, dia nanya, kenapa Rak? Pas dilihat ke Raka, matanya Raka ini merah banget Moy, kayak orang ngantuk gitu loh, kecapean. Padahal perjalanan baru sebentar kan, baru sampai Jawa Barat gitu. Ya udah tuh gara-gara ngeliat kayak gitu, dan dibilang ya udah kita ke rest area dulu aja istirahat, terus nanti kita gantian. Si Raka juga dia nggak tahu kenapa kok dia ngantuk banget, dia juga say sorry gitu. Kayak ya harusnya kan gue udah tidur lama, gue udah siapin tenaga biar gue bisa nyetirin lo langsung sampai ke Jawa Tengah gitu kan. Udah tuh sampai ke rest area, mereka minum-minum dikit, minum kopi biar seger gitu kan, rokok-rokok dikit. Barulah gantian tuh setelah dari rest area dan dinyetir. Singkat cerita udah berapa jam nyetir dan udah keluar tol juga, lewat jalan biasa. Raka tidur dan dia nyetir. Tiba-tiba di keadaan tengah malam itu Moy, dan itu ngedenger kayak ada suara burung gagak di dalam mobilnya dia. Dan dia coba celingak-celinguk tuh ke spion tengah sambil ngeliat ke kursi belakang, gak ada apa-apa. Aneh banget kan? Masa di dalam mobil lu ada suara burung gagak lagi kan? Dan dia yang lagi nyetir ngebangunin Raka tuh di sebelahnya dia. Ditepok-tepok, Raka bangun. Dan pas Raka bangun, dia juga ngedenger emang ada suara burung gagak. Dicari-cari tuh sama Raka dari kursi sebelah kan, karena dia lebih fleksibel dong, gak nyetir.
Dicari-cari ke kursi tengah, nggak ada apa-apa. Seluruh mobil juga diliatin, nggak ada apa-apa, kosong aja. Bener-bener cuma barang-barang mereka tuh di kursi tengah. Udah tuh mereka melipir, mobil dipinggirin, Raka buka bagasi. Pintu dibuka ke atas gitu kan, kayak mobilnya Avanza gitu loh. Dicek nggak ada apa-apa, kosong aja, aman-aman. Terus pas bagasi ditutup, Raka ngeliat ke atas, ternyata